Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Soleh-solehah yang hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat walau belajar di rumah. Dan terima kasih juga bunda-bunda yang semua yang senantiasa sampai hari ini masih mendampingi teman-teman semua dalam belajar online. Semoga bunda juga dalam keadaan sehat dan terus semangat. Ya, baik teman-teman. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita angkat kedua tangan kita. Semoga dengan kita berdoa, Allah mempermudah kita dalam memahami pelajaran hari ini. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 5, tema 3E, subtema 1, pembelajaran 1 yang bertemakan tentang cuaca. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah teman-teman mampu menentukan pokok-pokok informasi mengenai keadaan cuaca dengan benar. Yang kedua, teman-teman mampu menuliskan bentuk pecahan sesuai gambar. Dan yang ketiga, teman-teman mampu juga menunjukkan pola irama yang sama pada sebuah lagu. Ya, lanjut. Ya, kita belajar di subtema 1, pembelajaran 1, temanya cuaca. Hari ini, langit terlihat cerah berawan. Sinar matahari terhalang oleh awan sehingga membuat cuaca tidak terlalu panas. Tono dan Adi bermain bola di lapangan dengan riang. Apakah yang dimaksud dengan cuaca? Ya, teman-teman tahu apa itu cuaca? Oh, belum. Ya, baik. Kita akan baca teks berikut ini agar kita bisa mengetahui apa itu cuaca. Ya, keadaan cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat. Keadaan cuaca dapat berubah-ubah setiap waktu. Cuaca pada pagi hari dapat berbeda dengan cuaca pada siang hari, sore, atau malam hari. Keadaan cuaca di suatu tempat dipengaruhi oleh suhu, matahari, awan, angin, dan hujan. Keadaan cuaca bermacam-macam. Ada cuaca cerah, berawan, mendung, dan hujan. Kita dapat mengamati cuaca dengan melihat keadaan langit. Ketika cuaca cerah, keadaan langit terlihat terang dan udara terasa hangat. Cuaca berawan ditandai dengan banyaknya awan di langit. Sinar matahari yang terhalang awan membuat cuaca tidak terlalu panas. Saat cuaca mendung, awan abu-abu mulai menyelimuti langit. Suhu udara menjadi sedikit panas. Biasanya, cuaca mendung akan diikuti dengan turunnya hujan. Cuaca hujan ditandai dengan turunnya titik-titik air dari langit. Ketika hujan turun, udara menjadi lebih sejuk. Hujan dapat turun dengan deras atau hanya rintik-rintik saja. Kadang-kadang hujan deras disertai petir yang menyambar. Ya, ini gambar cuaca cerah atau panas, gambar cuaca mendung. Ya, yang terakhir adalah hujan. Keadaan cuaca dapat mempengaruhi kegiatan kita. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui keadaan cuaca di sekitar kita. Misalnya, ketika cuaca cerah dan sejuk, kita dapat beraktivitas di luar ruangan. Ketika hujan lebat, sebaiknya kita berada di dalam ruangan, ya. Jadi harus diperhatikan keadaan cuaca di lingkungan kita seperti apa.
Setelah membaca teks di atas tadi, teman-teman akan memperoleh pokok-pokok informasi. Pokok-pokok informasi merupakan hal-hal penting yang terdapat di dalam sebuah teks. Untuk mengetahuinya, bacalah teks dengan seksama. Kamu dapat menggarisbawahi hal-hal penting dalam teks tersebut. Jadi, kalau kita mau mengetahui pokok-pokok informasi dari bacaan yang kita baca, kita harus baca dulu nih semua bacaannya dari awal sampai akhir. Lalu ketika kita membaca, kita garis bawahi hal-hal yang penting. Nanti kita akan mengetahui ceritanya tentang apa sih? Ya, nah, ya seperti itu ya sayang ya. Nah, sekarang coba tuliskan informasi yang kamu ketahui berdasarkan teks yang tadi yang judulnya keadaan cuaca. Berdasarkan teks di atas mengenai cuaca berikut. Untuk tabelnya ada di buku paket tematik 3E halaman 4. Ya, contohnya tabelnya nanti dilanjutkan ya teman-teman ya. Dilanjutkan sendiri. Ini Bu Guru contohkan di cuaca yang cerah. Cuaca cerah, informasi yang kita dapatkan contohnya adalah keadaan langit terlihat terang dan tidak berawan. Nah, kalau cuaca berawan, informasinya gimana? Kalau cuacanya mendung, informasi yang kita dapatkan seperti apa? Cuaca hujan juga sama, informasinya apa? Jadi bisa dibaca dari teks bacaan tadi yang judulnya keadaan cuaca, ya. Cuaca mempengaruhi kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, keadaan cuaca dapat mempengaruhi jenis makanan yang dipilih. Cuaca hari ini cerah. Ibu menyediakan semangka segar untuk Nina dan Adi. Ibu membelah semangka menjadi 2 bagian sama besar. Setelah itu, setiap bagian dipotong lagi menjadi 2 bagian sama besar. Jadi setelah dipotong sama ibu 2 bagian sama besar, terus potongan itu dipotong lagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Berapa bagian dari semulakah setiap potong semangka tersebut? Untuk menyatakan suatu bagian dari suatu yang utuh, kita dapat menggunakan bilangan pecahan. Ya, teman-teman sudah belajar ya nak ya tentang pecahan di semester pertama. Ayo ingat kembali, pecahan dapat dinyatakan sebagai bagian dari kesatuan yang utuh. Pecahan dinyatakan dalam bentuk seperti berikut. Ya, A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Jadi, angka yang atas disebut sebagai pembilang, angka yang bawah disebut sebagai penyebut. Ya, perhatikan gambar berikut. Ya, gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Tadi ya, Ibu membelah semangka menjadi 2 bagian yang sama. Nah, belahan tersebut dibelah lagi sama Ibu menjadi 2 bagian yang sama. Semangka utuh, awalnya utuh bulat sayang ya. Semangka utuh dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Ya, menjadi gambar yang atas, yang 2 sama besar. Lalu setiap bagian ini yang Ibu potong tadi dipotong lagi sama Ibu menjadi 2 bagian yang sama besar ya, yang bawahnya, yang 2 gambar bawahnya. Nah, 2 bagian awalnya satu utuh dipotong menjadi 2 bagian, jadi disebutnya 1/2 bagian. Setelah dipotong lagi 1/2 bagian itu menjadi 2 sama besar sama Ibu, akhirnya menjadi 1/4 bagian karena ada 4 ya, kalau dipotong lagi menjadi 2 jadi 4. Bilangan 1 garis 2 dapat dibaca 1/2 atau setengah. Bilangan 1 garis 4 dibaca 1/4 atau 1/4. Pada pecahan setengah atau 1/2, angka 1 merupakan pembilang dan 2 merupakan penyebut. Bagaimana jika setiap separuh semangka dipotong menjadi 6 bagian sama besar? Jadi setelah dipotong jadi 2 sama Ibu, nah bagian 2 itu bagiannya lagi dipotong menjadi 6 bagian sama besar. Berapa bagian dari semulakah setiap potongan semangka tersebut?
Ya, coba teman-teman diskusikan dengan teman atau diskusikan dengan orang tua di rumah dan gambarkan hasil diskusi teman-teman tersebut ya. Lanjut ya sayangnya. Keadaan cuaca dapat diamati dengan melihat awan. Selain berguna untuk memperkirakan cuaca, awan juga dapat dijadikan inspirasi dalam membuat lagu. Misalnya, pada lagu berikut ini. Ya, ayo teman-teman, kita nyanyikan lagu berikut bersama-sama. Boleh bersama mamahnya, adiknya, kakaknya, atau keluarganya yang lain ya. Baik, kita nyanyikan bersama-sama ya. Baik, kita dengarkan lagu yang berjudul Awan Putih. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Ya, bagaimana? Bisa lagunya? Insya Allah bisa ya nak ya, gampang kok. Nanti boleh dinyanyikan kembali sama ayah bundanya atau kakak adiknya dengan keluarga bersama-sama ya. Ya, baik teman-teman. Sebuah lagu memiliki pola irama sehingga terasa indah jika dinyanyikan. Pola irama dalam lagu dapat dirasakan berupa panjang, pendek, bunyi dengan susunan tertentu. Susunan panjang pendek bunyi dalam lagu dapat sama atau berulang, namun dapat juga susunannya berbeda. Jadi ada yang nadanya tinggi, ada yang nadanya rendah, atau ada yang tinggi dalam satu syair itu tinggi semua atau rendah semua. Jadi ada yang sama, ada yang berbeda atau ada yang berulang-ulang. Namun dapat juga susunannya yang berbeda. Variasi pola irama yang berupa panjang pendek bunyi itulah yang membuat lagu menjadi indah jika dinyanyikan dan didengarkan. Jadi variasi itu yang membuat lagunya menjadi indah. Ya, jadi kalau dari awal sampai akhir sama semua kelihatannya tidak indah ya didengarkan ya. Tapi kalau misalnya ada tinggi, ada rendah, terus rendah lagi, tinggi lagi, ya, itu menjadi lagunya indah didengarkan atau dinyanyikan. Ya, ayo nyanyikan lagu Awan Putih sekali lagi. Perhatikan setiap baris syairnya. Kenali pola irama setiap baris syairnya. Adakah baris-baris syair yang pola iramanya sama? Tandailah, boleh ditandai di garis bawahi dari tangga ini.
dari lagunya, tandailah baris-baris syair lagu yang mempunyai pola irama yang sama. Jadi yang mana nih yang rendah? Di garis bawahi tulis rendah, terus cari lagi yang sama yang mana. Tuliskan baris syair tersebut pada kotak yang ada di halaman 7 buku paketmu. Jadi di halaman 7 buku paket ada kotak yang kosong. Nanti teman-teman salin lagi syair lagu yang mana di dalam yang tadi lagu Awan Putih, yang nadanya pola iramanya rendah, syairnya yang mana aja. Terus kalau pola iramanya tinggi yang mana aja, ya seperti itu. Ya baik teman-teman, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, akan Bu Guru simpulkan untuk pembelajaran hari ini bahwa cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat. Keadaan cuaca dapat berubah-ubah setiap waktu, ya. Jadi pagi ke siang bisa berubah, siang ke sore ataupun sore ke malam. Keadaan cuaca bermacam-macam, ada cuaca cerah, berawan, mendung, dan hujan. Setiap keadaannya memiliki ciri-ciri yang berbeda. Nah, untuk menyatakan suatu bagian dari suatu yang utuh, dari suatu benda yang utuh, kita dapat menggunakan bilangan pecahan. Sebuah lagu memiliki pola irama panjang pendek dengan susunan tertentu sehingga terasa indah jika dinyanyikan atau didengarkan. Ya, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah mau menyimak pembelajaran video dari Bu Guru hari ini. Semoga video pembelajaran hari ini bisa menambah wawasan bagi teman-teman semua, bisa menambah semangat ya. Tetap semangat ya nak ya, belajar di rumah, tetap di rumah saja, tidak kemana-mana, dan semoga pandemik ini segera berlalu, kita bisa bertemu kembali di sekolah, bisa berangkat lagi di sekolah dengan keadaan yang nyaman, tenang, dan damai. Terima kasih untuk bunda-bunda semua yang sudah mendampingi teman-teman semua dalam proses KBM online di rumah. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam aktivitas kita sehari-hari. Oke, terima kasih teman-teman. Lebih kurangnya guru mohon maaf. Kita ucapkan hamdalah bersama yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum.